Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sampai detik ini. Dan tak lupa kita panjatkan puji dan syukur, selawat serta salam kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, beserta sahabat, di mana beliau mengajak kita, mengayomi kita, dan memberikan kita jalan dari tempat jahiliyah hingga ke zaman sekarang yang terang benderang, dan insya Allah kita bersamanya mendapat barokah, syafaat, karamah dari beliau. Amin 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 Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya pribadi ingin terima kasih banyak buat para sobat, subscriber dimanapun berada yang telah mendukung channel saya. Syukur, alhamdulillah. Saya terima kasih buat jenengan semua dimanapun berada. Malam ini malam tanggal 22 bulan 1 di 2022, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih pada sobat-sobat subscriber yang telah mensupport dari segala bidang. Memberikan support semuanya kepada saya pribadi, channel ini. Dan ini pun channel pribadi saya tanpa ada keterkaitan siapapun. Dan saya tidak punya channel lain lagi. Malam ini malam bahagia buat saya. Saya ingin meluapkan kegembiraan saya buat para sobat subscriber semua. Semari ngopi kita. Nih biasanya nih saya malam ini nih ditemani dengan Pak Haji, karena ini sudah larut, gitu kan. Pak Haji dari Brunei yang tak bisa saya sebutkan. Beliau adalah guru saya. Beliau adalah maha guru saya, beserta keluarganya pun banyak mengajarkan ilmu tentang saya. Begitu juga buat Kang Rangga, Patas Yogyakarta, dan juga Kalimat Sebatin, dan juga Sholawat Pesugihan, dan juga Majelis Kopi Ala yang telah memberikan seluas-luasnya ilmu kepada saya.
Sambil ngopi Kang semuanya. Nanti sengaja sobat, sengaja saya belum melakukan live lagi dikarenakan masih banyak setoran yang harus saya lewati, masih banyak setoran yang harus saya kerjakan, sehingga belum ada niat untuk membuat video lagi. Belum ada, bukan nggak ada, belum ada. Insyaallah nanti kita buat yang lebih epic lagi. Pokoknya malam ini saya bahagia lah, karena pencapaian subscriber saya sudah melewati 1000 lebih. Saya bahagia. Nah insyaallah di angka 1000 lebih itu tinggal nunggu waktu, nanti kita bisa live langsung. Sebelumnya saya terima kasih buat saudara-saudaraku yang jauh di sana, yang telah meluangkan waktu itu bertemu dengan saya. Saya diberi kesempatan untuk silaturahmi kepada beberapa sobat subscriber. Alhamdulillah. Terima kasih Kang, terima kasih Empok ya, yang di Muara Gembong sana. Syukur alhamdulillah kalau sudah membaik. Dan juga buat yang punya Cafe Oase Jogja, terima kasih. Saya boleh singgah di sana waktu lalu. Dan juga istilahnya yang di Klaten sana, insyaallah. Dan tak lupa juga hari ini kita bantu saudara-saudara kita yang sedang diberikan kurang kesehatan. Khususon di sini ada namanya Ahmad Salihin, itu dari Malaysia sana. Terus juga istilahnya mohon kesehatannya buat Bapak Marji, buat Imam Ashari bin Marji, dia sedang kurang sehat. Dan juga buat Dwijo Sukrisno bin Wismo Sujatmiko, Senin dirawat. Dan juga buat
Bapak Trisanti yang ada di Kerawang sana, dan juga buat saudara-saudara kita dimanapun berada yang sedang sakit, yang kurang sehat, kita doakan supaya diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan, ditambahkan rezekinya, dan diberikan akal pikirannya untuk selalu beristiqomah. Khususan bagi kita-kita ini, minta sama Allah diberikan supaya kita selalu beristiqomah, sholawat, istighfar kepadanya. Amin, amin. Khusus malam ini kita sama-sama mendoakan bagi sobat-sobat subscriber yang tak saya sebutkan satu-satu. Terus juga istilahnya apa namanya, buat saudari kita yang ada di Malaysia sana yang bernama Nur Iman Nawara binti Muhammad Nur Amni. Beliau sedang sakit, kasihan. Kita doakan semoga diangkat penyakitnya. Amin, 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 amin. Malam ini kita apa namanya, kita belum bisa sapa-sapa nih sobat, kita belum bisa sapa-sapa live, tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengadakan sesi live lah. Tapi saya akan memberikan beberapa kisah yang selama ini yang sedang saya kerjakan, dimana kisah ini satu, janganlah ragu kepada doa kita yang kita panjatkan. Jangan ragu. Buat Mbak Salma, buat Mbak Yayu, buat Mbak Rima, buat Mbak Hana khususan, jangan pernah ragu. Insya Allah, aku yakin buat kita semua insya Allah, kalau kita yakin dengan adanya Allah, insya Allah seberapa dekat kita dengan Allah, insya Allah kita yakin nih, kita yakin Allah itu dekat, bukan ada lagi, dekat. Insya Allah kita semua saling doa mendoakan kok, walaupun tak kenal satu sama lain, insya Allah kita mendoakan. Malam ini dibilang sih santai-santai. Kemarin banyak beberapa pengalaman saya nih. Saya nggak saya buat video, tapi entah apalah. Entah apa. Karena saya sedang mempersiapkan piranti-piranti Rasulullah dalam waktu dekat, insya Allah saya diberikan amanah yang amat sangat. Tapi insya Allah saya jalankan, makanya saya jalankan segera mungkin. Nah, terima kasih buat Pak Haji.
mengenai doa sholawat Jibril, sholawat Fatih, dan sholawat yang lainnya, silahkan dibaca, silahkan diyakini. Insya Allah kita jangan minta sesuatu, maksudnya diharuskan saya lagi ini nggak usah. Kita baca aja, kita dawamkan terus, insya Allah pasti ada bonusnya kok, pasti ada bonusnya. Jangan istilahnya saya lagi ada masalah nih genting, terus juga saya doa, terus juga nggak berhasil, kecewa gitu. Jangan, lanjutkan, nggak gampang kok istilahnya. Memang nggak gampang, tapi kalau kita yakin gitu. Kita cerita tentang kemarin saya mengalami, dibilang nggak logika, tapi nyata. Misal seorang istri dilema rumah tangga lah gitu. Dilema rumah tangga, dan akhirnya salah satunya main ke orang pintar untuk diberikan air atau diadamkan gitu kan, dijampi-jampi gitu supaya gimana gitu. Dan akhirnya gini deh, misal sang istri jadi TKW di luar sana atau bekerja begitu, banting tulang, sedangkan suaminya di rumah senang-senang main judi, minum minuman, main perempuan, dan juga anaknya dijadikan taruhan. Saya pikir awalnya saya juga nggak percaya. Saya nggak percaya. Tapi toh benar adanya seperti itu. Dibilang kaget ya kaget. Gitu. Ini langsung dari yang bersangkutan cerita saya. Dan saya juga awalnya saya nggak langsung saya percaya begitu aja. Saya telusuri bener enggak nih omongan beliau ini. Setelah saya telusur enggak, taunya benar seperti itu. Nah seperti itu ya, alhamdulillah. Saya hanya memberikan saran, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Insya Allah kita diangkat masalahnya, dipermudah, diberikan petunjuk. Alhamdulillah, berkat doa kita semua para sahabat subscriber, yang secara langsung ataupun tidak langsung, insya Allah, alhamdulillah selesai. Itu salah satu kisah yang di luar logika tapi nyata gitu. Dan juga tentang masalah keilmuan itu, sholawat
Itu kita wajib membacanya. Semuanya juga paham, semuanya juga tahu. Cuman kadang-kadang ada yang bertanya dengan saya, apakah harus sholawat itu harus dipuasakan, bacanya berapa kali gitu. Kalau istilahnya baca, ya memang ada aturannya di tafsir dan juga di dalil juga saya pernah mendengar, cuman saya lupa, mohon maaf. Tapi yang saya ingat ganjil, Allah lebih suka hitungan yang ganjil. Dan perkara puasa itu dikembalikan ke kitanya masing-masing. Ya syukur-syukur itu dijadikan sebuah rutinan buat kita dalam menjalankan sholawat itu tadi. Kita jadikan rutinan, karena itu yang saya dapat dari guru-guru saya. Dan untuk para sobat yang di Tulung Agung, yang di Lamongan, insya Allah yang di Timur Jawa sana, dalam waktu dekat saya akan ke sana. Nanti saya akan mengadakan live di sana, ngopi bareng. Nah, waktu dan lokasinya nanti saya belum tentukan. Insya Allah saya akan ke sana. Dan juga kalau ada yang mengaku-ngaku saya, channel manapun juga, tolong video call, sama enggak? Kadang-kadang bingung juga, ada yang mencari keuntungan, ya silahkan saja. Tapi video call, ajak pertemuan walau kalau dekat, begitu. Terima kasih sobat, terima kasih banyak. Istilahnya alhamdulillah pencapaian subscribe dibilang signifikan. Terima kasih telah menyupport channel saya. Terima kasih. Dan juga mohon maaf apabila balas WA ndak lama responnya, mohon maaf. Tapi insya Allah saya balas. Banyak yang komen, saya lihat itu kan, kok nggak aksi-aksi lagi. Insya Allah nanti saya akan buat video, ya kan, video. Tapi untuk sementara ini, sekali lagi, saya sedang mengadakan rutinan, atau saya sedang melakukan setoran. Saya mendapatkan PR, gitu. Saya mendapatkan PR, belum selesai. Nanti kalau sudah selesai baru melakukan buat video-video itu lagi, gitu. Mohon doanya ya sobat ya, agar diberikan kemudahan, agar diberikan kelancaran, biar kita bisa canda-canda ria di saat live nanti. Kita berbicara tentang ilmu Morogo Sukmo, dan ini pernah terjadi dengan Mbak Hana, Singapura. Memang intinya kalau kita terkoneksi dengan energi negatif, kita ngeblank. Pola pikir kita gimana? Itu poin pertama.
Poin kedua, kita supaya nih stamina kita menurun gimana nih, makanya dihajar sama dia pikiran. Jadi kita ndak enak makan, bawaannya gelisah gitu. Makanya kontrol, kita fokus, kita jaga stamina. Satu itu poin satu itu, kita harus jaga stamina kita. Jangan sampai istilahnya stamina kita itu terabaikan, lemah. Karena poinnya dari stamina itu lemah, kita akan kena gitu. Insya Allah kalau stamina kita jaga, aman insya Allah. Tidak usah takut. Mudah-mudahan Mbak Hana sehat walafiat. Alhamdulillah, walaupun sudah sedikit ada perkembangan. Ya Mbak ya. Tidak usah takut. Selawat, siapa yang bisa ngelawan. Dan juga ada beberapa yang bertanya kepada saya pengertiannya tentang masalah stroke, tentang istilahnya dia di rongsen tidak ada penyakitnya. Ada yang berkomen seperti itu, dan ini saya jawab karena apa? Karena bukan yang memang ditutupi goib, tapi goib yang bagaimana gitu. Karena tubuh kita ini mengandung angin. Jadi karena kita waktu di saat rongsen itu terus juga terhalang oleh angin, makanya tidak terlihat. Makanya ada trik istilahnya kalau sebelum rongsen atau apa penyakit, kalau bisa kita makan jangan terlalu banyak atau istilahnya dipuasakan dulu gitu. Insya Allah nanti terlihat gitu. Alhamdulillah, hari pertama bertanya hal seperti itu, hari kedua, ketiga dijalankan, keempat, kelima sudah ada. Alhamdulillah. Artinya sebenarnya sih itu bukan magic atau apa ya, karena prosedurnya seperti itu gitu. Makanya kita kan sebelum di kedokteran, sebelum melakukan operasi atau apa, disarankan puasa dulu gitu. Insya Allah kita apa ya, kita diberi kesehatan terus lah. Saya pribadi insya Allah kita doa walaupun kita tidak pernah tatap mata, tak pernah tatap muka, insya Allah kita saling doa mendoakan. Dan juga ada pertanyaan istilahnya gimana ya, masalah yang belum punya anak gitu. Nah itu kita harus banyak-banyak istilahnya mengkonsumsi sayuran, buah-buahan gitu. Karena bagaimanapun juga anak itu lebih penting. Karena bagaimanapun juga anak itu penerus kita. Intinya jangan ragu atau jangan apa istilahnya, kita tetap mohon jangan sampai istilahnya kita ini sudah berdoa, sudah syariat kemana-mana kita kecewa. Jangan kita coba terus ya. Itu hanya waktu, hal yang tertunda saja. Insya Allah nanti akan mendapat jawabannya gitu. Dan juga buat Pak Masnun Malaysia, mohon maaf Pak, paketnya nanti saya kirim, soalnya apa kemarin terkendala gitu.
di bagian apa ya, di saat cek pesawat. Tapi nanti saya coba lagi. Mohon maaf Pak Masnun, ini barangnya kelamaan, dia juga bahana, maaf ya. Insya Allah nanti tak kirim. Banyak pertanyaan sih dari sobat-sobat istilahnya yang mengenai tentang belajar ilmu lah, arti kata. Saya sih monggo aja, silakan gitu. Monggo silakan. Bukan belajar sih, berbagi lah. Kalau mengajarkan kayaknya terlalu ekstrim banget, saya siapa gitu. Saya enggak mau. Kita berbagi. Saya akan memberikan jawaban kalau memang itu saya pernah alami gitu. Ya pernah saya dalami ya, mempelajari, insya Allah kita berbagi, enggak apa-apa gitu. Kadang-kadang jujur buat saudara-saudara kita tuh yang di luar sana kadang-kadang dianggapnya enak. Iya memang sih istilahnya enak, arti kata, tapi ada juga loh yang terbebani istilahnya problema, masalah gitu. Makanya saya membuka channel ini bukannya menggurui. Sekali lagi saya ingin silaturahmi. Jangan jadikan rasa silaturahmi ini terjeda hanya karena istilahnya jarak dan waktu gitu. Dan saya juga memberikan sebuah pengertian, bukannya ilmu. Kalau ilmu saya tidak punya ilmu. Saya kepingin sekali memberikan pengertian gitu, tentang sebuah keilmuan, tentang sebuah pusaka. Soalnya nggak banyak di antara saudara-saudara kita di luar sana yang memberikan istilahnya buat keselamatan lah, buat segala macam syariat. Itu saya nggak salahkan, tapi dengan nominal yang begitu yang begitu amazing, ya mungkin gimana ya gitu. Tapi seyogianya dengan harga yang fantastis seperti itu, kita ya bantu ikhlas. Insya Allah kalau kita bantu ikhlas kepada sesama, Allah yang akan membalasnya. Nih kata guru saya nih, misalnya ayam ada anaknya, indukan ayam sama anak ayam gitu. Anak ayamnya masih umur istilahnya masih kecil, masih segini gitu. Anaknya kita ambil aja, kita pegang anak itu ayam. Marah enggak induknya? Pasti marah kan? Enggak bedanya kita gitu. Kita dizolimi ya kan, kita dihina, kita difitnah, abaikan saja. Insya Allah kita nggak marah, ada yang marah gitu. Kita sih sabar aja, kita nikmatin aja. Makanya kan kita nggak tahu saya tafsir dan hadisnya, saya nggak tahu. Yang jelas kalau kita dizalimi, kita doakan nih. Kurang apa lagi sih Islam gitu.
Jadi saya nggak apa namanya, kita doakan lah, arti kan kita doakan. Saya nggak bisa ngomong-ngomong apa lagi nih, jujur saya nggak bisa ngomong apa lagi, soalnya kayak mimpi gitu, kayak mimpi. Subscriber ini tato langsung naik gitu kan. Pas saya lihat, waduh, udah banyak. Alhamdulillah, terima kasih sobat. Saya kepingin banget, nanti kata ya, bukannya istilahnya ndak butuh subscriber, ndak butuh viewer, ndak. Jadi istilahnya mungkin itu sebuah proses. Bohong kalau nggak butuh subscribe, nggak butuh viewer. Yang jelas intinya saya ingin memberikan tontonan, jadi tuntunan, insya Allah gitu. Dan juga mohon maaf apabila saya dalam berkata ada yang menyinggung, ada salah-salah kata, mohon maaf. Mohon maaf juga bagi bapak, ibu, saudara-saudara yang mau yang menyuruh saya datang. Mohon maaf, bukannya ini, bukan tidak mau ya, karena itu tadi, karena saya istilahnya masih sih ada rutinan yang harus saya jalankan. Mohon maaf ya buat buat Kang Zio Hero. Maaf Kang, kadang-kadang WA-nya terabaikan, maaf ya. Terima kasih banyak, arti kata sobat. Oh ya, ini insya Allah tempat ini nanti akan ini saya lupa saya memberitahu, ini tempat kediaman saya. Nanti insya Allah ini tempat akan dijadikan tempat acara majelis, ya bukan majelis sih, istilahnya tempat kumpul, istilahnya saudara-saudara kita yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu, ataupun orang tua sebelah. Insya Allah ini tempat berkumpul mereka. Ini saya menyediakan tempat ini untuk mereka. Insya Allah juga buat acara-acara nanti ya di sini, insya Allah gitu. Terima kasih atas doa-doanya sobat. Alhamdulillah sudah terlaksana ini gitu, alhamdulillah. Dan juga terima kasih sobat subscriber yang telah memberikan yang telah memberikan sesuatu yang menurut saya sangat amat berharga lah. Tapi dia tidak mau disebutkan namanya. Terima kasih ya Pak, Bu, terima kasih atas kiriman-kirimannya. Insya Allah bermanfaat, insya Allah. Dan juga istilahnya saya ini tempat di Jakarta, Utara ya, Jalan Tipar Cakung, Sukapura. Silakan, pokoknya itu ada nomor WA saya itu hanya itu aja sementara, hanya itu aja, tidak ada yang lain gitu. Dan itu juga tidak tidak di hacker, tenang aja, itu ada nomor itu.
Insya Allah nanti kita akan ke tempat-tempat yang apa namanya, kita akan explore ke tempat-tempat angker dan juga akan ke tempat-tempat yang merupakan ada sebuah sejarah, karena bagaimanapun juga sejarah itu kita harus jaga, minimal kita harus ngerti gitu. Insya Allah nanti kita akan buat konten seperti itu, dan juga konten-konten seperti apa ya, kepingin banget sih konten-konten kayak istilahnya pemanggilan gitu, tapi memang susah dijelaskan, dibilang penampakan gimana itu, karena beda banget gitu. Tapi nanti insya Allah nanti pokoknya malam ini saya dibilang bahagia ya, bahagialah, paling bahagia karena sobat-sobat yang telah membantu channel ini khususnya, dan juga istilahnya bagi para istilahnya donatur yang telah memberikan sumbangsinya begitu. Saya tidak menyantumkan istilahnya nomor rekening segala macam, istilahnya kalau memang istilahnya maaf kalau memang toh istilahnya nanti ada istilahnya ini hubungan aja nomor WA itu gitu. Dan saya juga nggak mau istilahnya gimana ada donasi seperti itu, bukan saya nggak mau, nanti berlanjut ke WA saja. Saya nggak mau expose, soalnya namanya sedekah dimanapun juga bisa sedekah gitu. Bukannya saya nggak mau istilahnya mengepalai, menjembatani, bukan nggak mau, silakan saja gitu. Cuma saya nggak mau kayak orang-orang lah, sebab itu bukan yang saya cari. Saya membuat video ini hanya untuk istilahnya menjadikan tontonan yang insya Allah jadi tuntunan buat kita belajar sama-sama untuk menambah wawasan, karena di luar sana saudara-saudara kita masih banyak yang kurang paham gitu. Insya Allah dengan kita berbagi, mungkin sobat subscriber ada yang lebih paham, terus ada yang mengasih tahu, itu kan syukur alhamdulillah gitu. Jadi bukan dari saya aja, mungkin dari sobat-sobat subscriber yang lain juga kan gitu. Jadi kita di sini saya pribadi ingin channel ini dia dijadikan sebuah ajang silaturahmi apapun juga gitu, tanpa terkecuali. Mau ngomongin apa ya silahkan gitu kan, di luar jalur ya silahkan gitu. Intinya silaturahmi lah gitu. Silaturahmi yang tak terjeda oleh waktu dan jarak. Buat Mbak Ambarwati, istilahnya semuanya semoga sehat, dan suami ya baik-baik saja. Ini saya tidak bisa sebutkan ini satu persatu dikarenakan apa ya gitu. Insya Allah buat istilahnya jadi buat Mas Imam Ponorogo, insya Allah nanti saya main ke Depok Kubah Mas, insya Allah. Dan juga nantilah kalau kita nanti ke ini kalau saya mau ke suatu tempat nanti tak kabari, agar kita syukur-syukur kita bisa ngopi bareng ya kan, bisa duduk bareng, silaturahmi bareng. Alhamdulillah, terima kasih buat
Dede Mulyadi, sobat subscriber yang mempunyai talent luar biasa. Terima kasih telah membantu saya sejauh ini. Dan juga terima kasih buat Om Dery, direktur sekaligus komisaris, dan juga Om Dian dan juga Om Hakim. Ya, terima kasih yang telah membantu Om Iyas, Om Harjo, istilahnya. Terima kasih Om Ewok, terima kasih semua. Mereka orang-orang di balik ini yang telah mensukseskan video-video ini. Dan Om Junai sebagai mekanik, terima kasih. Nah, sehingga saya senang nih dibuatkan peralatan-alatan seperti ini, ya kan. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa membalasnya, demi Allah saya tidak bisa membalasnya. Insyaallah buat mereka, buat kita semua, buat sobat-sobat yang jauh di sana, kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan di segala bidang, dan selalu tetap beristiqomah kepada Allah, kepada Rasul, kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nih, mudah-mudahan ya kan esok hari kita dapat rezeki yang banyak, yang berkah, yang bisa bermanfaat. Ini waktu senggang saya di sela-sela rutinan ini pikiran buat video aja gitu, untuk mewakili rasa kangen saya kepada sobat-sobat subscriber semua gitu. Pak Haji nanti tunggu ya, belum selesai. Nanti kalau selesai nanti tak kabari. Insya Allah. Kita tadi sudah banyak sedikit kita bicara tentang keilmuan, terus juga tentang prosedur pengobatan gitu kan. Sedikit insya Allah berbobot, insya Allah jadikan bermanfaat, insya Allah. Ya, sekiranya tontonan ini, video ini bisa yang jenengan ambil ya monggo, nggak bisa ya jangan. Intinya ya itu tadi, saya silaturahmi hanya lewat ini. Nanti insya Allah nanti kita bisa live lagi. Saya senang karena saya membuat video ini untuk mengobati rasa rasa kangen saya itu tadi. Saya senang, jujur saya senang baca komen-komennya, saya senang gitu. Insya Allah nanti kapan waktu kita buat video lagi gitu. Nah, kita buat video lagi. Kita silaturahmi para spiritual, para dukun lagi. Insya Allah dalam waktu dekat. Kita akan buat. Dan juga ini barang-barang yang dari yang dari dukun-dukun juga ini masih tersisa di sini. Nanti saya akan buat videonya.
Kita bercerita tentang apa ya, satu hal lagi. Banyak di antara kita yang silaturahmi dengan saya berbicara tentang apa namanya, masalah stroke gitu. Ini poin penting. Jadi segala penyakit itu bukan stroke aja sih. Segala penyakit itu kita lihat apakah yang sakit itu pernah keguguran enggak istrinya, tanya. Kalau memang toh istilahnya keguguran, udah, nah, kita belikan mainan, misalnya kita belikan mainan yang murah-murah, karena itu sudah pernah terjadi di saya gitu. Kan kita harus tahu juga penyakit itu dari mana. Awal jangan langsung megang aja gitu. Kita lihat dulu awalnya, kita cek dulu gitu. Bukan cek apa-apanya, istilahnya kadarnya kayak gini, energinya seperti apa. Soalnya yang dinamakan anak hambar, keguguran, ya itu tadi, kadang-kadang dia datang ke rumah, ya istilah gitu ya, dibilang bayi bajang-bajangnya seperti itu gitu. Anak hambar itu tadi gitu. Mungkin karena kita lalai istilahnya, kita belikan mainan aja tuh buat yang pernah keguguran, tolong ya istilahnya dibelikan mainan aja gitu. Mainan yang murah-murah aja kita taruh di rumah kita, insya Allah. Ya hal semacam itu bukan kita percaya gimana, ndak. Naluri kita lah sebagai orang tua kepada anak misalnya. Toh cuman beliin mainan aja yang murah, yang 3.000 perak atau 5.000 perak itu kan, nggak perlu yang ratusan ribu, nggak perlu lah gitu. Insya Allah dalam rutinan ini, yaitu tadi, buat saudara-saudara saya yang kurang sehat, saya tidak bisa memberikan apa-apa. Saya hanya mendoakan. Kita berdoa agar yang sakit diangkat sakitnya, penyakitnya, dan diberikan kesembuhan. Tapi ingat, apabila kita dikasih sakit, kita hargai sakit itu, kita sadari gitu. Jadi kita tuh sakit, kita disuruh ngerasain dulu, oh ya ini sakit, ya Allah gitu. Kita nikmatin dulu, insya Allah. Kayak ibaratnya orang pacaran kan maunya datang ketemu gitu kan, setelah ketemu selesai udah, ya kan penyakit seperti itu gitu. Penyakit punya kangen. Jadi kita dikasih sakit, nanti kita sudah sakit, dia nanti sakitnya hilang gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita sakit, jangan lupa perbanyak sholawat dan kurangi makan nasi ya. Kita makan lebih banyak sayur-sayuran, buah-buahan, itu yang terpenting gitu. Saya hanya bisa mendoakan seperti itu, tidak lebih, dan tidak tahu doa saya dijabah atau enggak. Saya tidak tahu. Yang jelas hanya itu yang saya bisa, hanya itu yang saya mampu. Selebihnya saya pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting Allah tidak melihat siapa yang berdoa, orang nakal kah, orang alim kah. Intinya kalau kita mau berdoa,
dan kita mau berpasrah, insya Allah diberikan petunjuk. Syukur alhamdulillah diberikan hidayah. Gitu. Hanya itu aja yang bisa saya berikan kepada sobat-sobat subscriber dimanapun berada. Jujur, saya bahagia, saya senang, insya Allah. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada jenengan semua. Mari kita jadikan ajang silaturahmi bersama kita di sini, ya kan? Dan juga jangan sungkan sobat, apabila sobat punya jawaban, istilahnya pengertian apa ya, tolong nanti kalau ada yang bertanya dikasih tahu, enggak apa-apa. Kita saling apa sih? Saling mengkoreksi lah. Gitu. Jujur, saya pribadi masih ingin belajar dari sobat-sobat semua tentang pendewasaan diri, tentang ngontrol hawa nafsu kayak gimana. Saya masih ingin belajar dari jenengan semua, dimanapun berada. Karena saya berpatokan guru yang paling berharga itu pengalaman. Karena saya yakin jenengan semua punya pengalaman, punya jam terbang yang lumayan hebat, makanya saya yakin saya juga bisa bertanya dengan jenengan semua. Nah gitu, kita saling tanya jawab nanti istilahnya kan. Insyaallah nanti video ini mewakililah nanti kan untuk video berikutnya. Gitu. Tapi khusus malam ini ya, saya mewakilkan hati saya karena saya sangat bahagia, amat sangat bahagia. Gitu. Insyaallah ya sobat, insyaallah mengenai video tadi ya saya bilang video apa namanya tentang memberantas ya, bukan memberantas sih, kalau memberantas terlalu ekstrim kayaknya, kesannya saya yang jagoan, enggak. Video silaturahmi aja, silaturahmi pada dukun. Soalnya gini, kita nggak bisa nyalahi juga, nggak nyalahinnya begini. Di zaman sekarang yang keadaannya seperti ini, ya mungkin mereka terdesak gitu. Ya itulah gunanya kita sebagai makhluk sosial, kita memberitahu, kita kasih tahu kalau kita tahu, kita kasih tahu jangan begini. Jujur saya bukannya takut apa-apa. Yang saya takuti itu satu malaikat Jibril Mungkar dan Nakir. Nanti di saat saya mati, di saat saya meninggal, itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Misal saya nyari duitnya dari mana, bagaimana gitu. Kan sama mereka itu kita nggak bisa bohong, nggak bisa ngeles gitu. Kalau bahasa anak sekarang kita nggak bisa halu gitu. Itu aja, saya nggak perlu ngomong banyak, nggak perlu. Jadi kata cukup lah, yang orang dewasa juga tahu lah pengertian seperti itu. Kita enak-enak senang-senang ya kan di dunia ya kan, berbagai macam cara kita cari uang segala macam. Siapa sih yang nggak butuh materi ya. Tapi ingat, nanti kita bakal ketemu malaikat Jibril. Pukulan malaikat Jibril
Gitu. Ya istilahnya kita insya Allah lah kita ada apa namanya, kita diberikan tuntunan, diberikan jalan dalam mencari rezeki yang berkah, yang barokah, begitu. Dan yang masalah tentang pusaka, batu akik, pusaka itu hanya apa? Hanya piranti saja, hanya seni dan budaya. Jangan dijadikan sebuah apa ya, hal-hal yang berlebihan. Wah ini batu akik ini buat penarik pelanggan kalau buat yang jualan, terus buat yang belum punya jodoh ini bakal jodoh. Nggak ke situ. Gitu. Itu hanya alat saja. Gitu. Itu hanya alat aja, buat istilahnya buat pemanis aja ya. Itu pesan saya buat yang sudah saya berikan, pusaka yang sudah saya berikan, akik itu yang saya minta itu hanya hiasan ya, sekali lagi hanya hiasan. Kita harus yakin sama Allah, kita pasrah lah nanti ya gitu. Soal nanti pertanyaan, wah si Anu nih istilahnya megang batu cincin nih si Adentoro atau Sudar ya kan Dar, kalau si Anu no gitu keyakinannya berubah gara-gara ente kasih keris, gara-gara ente kasih batu ya kan. Itu takut saya ditanya seperti itu karena saya diajar gini gitu. Makanya kita wanti-wanti, intinya semua itu hanya piranti. Selebihnya kita pasrah sama Allah Subhanahu wa taala ya, kita doa, kita pasrah gitu. Dan jangan pernah lelah untuk berdoa, jangan pernah lelah untuk meminta gitu. Karena itu sebuah kewajiban kita semua gitu. Sobat, ini kayaknya sudah terlalu lama, nggak terasa sudah 1 jam. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf apabila ada perkataan saya, bukan apabila sih, memang ada perkataan saya yang salah. Mohon maaf, mohon dimaafkan ya. Bagi yang lihat video ini mohon dimaafkan. Syukur-syukur tontonan ini jadi bermanfaat. Syukur alhamdulillah loh. Niatnya saya membuat video ini ingin menjadikan sebuah tontonan menjadi tuntunan. Semua itu tak terlepas dengan bacaan kalimat sholawat sallallahu ala Muhammad dan sholawat yang lain. Mari kita bersolawat tanpa hitungan, tanpa perasaan letih, lelah. Insya Allah segala kesusahan kita, segala keresahan hati kita insya Allah dibukakan semua. Terima kasih sobat, terima kasih. Insya Allah kita nanti ketemu di video berikutnya. Saya hanya bisa doa dan mendoakan semoga kita diberi rezeki yang berkah dan barokah, dan juga selalu beristiqomah dan diberikan keberkahan di segala bidang. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin.